kecerdasan. Kenapa? Karena kalau itu kebodohan, orang tidak akan percaya. Buktinya ada yang percaya. Siapa itu? Himpunan Budak Sahaya. Mereka percaya itu. Berarti benar-benar cerdas si Bahar bagi himpunan Budak Sahaya tersebut. Jelas ya? Itulah contoh kecerdasan si Bahar dalam dunia perbudakan. Jadi yang benar gimana ini? Ayahnya kan ke-33. Harusnya anaknya itu ke-34. Kok anaknya malah ke-29, 28, 37, 38? Mana yang benar? Jadi saya udah pernah simpulkan, yang paling valid itu adalah yang dia klarifikasi terakhir dari mulutnya. Yang benar anak keturunan ke-38. Katanya gitu. Berarti yang sebelum-sebelumnya, dari situ saya pun berhalusinasi. Apa halusinasinya? Jangan-jangan manusia ini adalah sosok yang luar biasa. Dia hidup di setiap generasi dengan cara reinkarnasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Yang lebih mengerikan itu, dia sudah pernah hidup di generasi sebelum bapaknya, generasi 29. Dia sudah pernah, jadi dia duluan, kemudian dia reinkarnasi, ya. Ini perlu disimak baik-baik ya guys ya. Ya kawan-kawanku semua, wahai kawan-kawanku semua, mari kita teliti baik-baik. Ini ada kaitannya dengan hadis Nabi ya. Ketika awal tes DNA ini mencuat, mulai viral atau viral, masyhur, di situ si Bahar menjawab, ya, dia siap tes DNA dengan 2 syarat. Syarat pertama katanya gali makam Nabi, ambil sampel darahnya. Yang kedua, orang yang menantang tes DNA itu harus dites DNA juga. Kenapa? Karena yang mengingkari nasab keturunan Rasulullah itu kata Nabi hanya 3 golongan. Pertama, munafik. Yang kedua, anak hasil zina. Yang ketiga, anak yang lahir dari seorang perempuan yang disetubuhi ketika dalam keadaan haid. Jadi harus dipastikan dulu, orang yang nantang tes DNA itu orang yang golongan mana? Jangan-jangan anak hasil zina, kata si Bahar. Logikanya, kalau hadis Nabi sudah berbunyi seperti itu sesuatu yang tidak boleh kita ragukan. Kenapa? Itu hadis Rasulullah SAW. Perkataan yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad itu kalau dia berkata tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan berdasarkan perintah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Kalau si Bahar cerdas, harusnya dia tidak mengajukan syarat yang kedua. Walaupun syarat yang pertama itu tidak masuk akal. Ya. Jadi, kenapa nggak perlu syarat kedua? Karena ketika syarat pertama dilakukan atau ketika tes DNA ini dilakukan, ya, misal ada orang dituduh bukan keturunan Nabi. Saya nggak kasih contoh si Bahar ya, orang lain. Kemudian ditantang tes DNA, dicocokkan dengan DNA Bani Hashim. Kemudian cocok, hasilnya cocok. Ternyata dia keturunan Nabi. DNA-nya kuat, mirip, sama. Berarti dia betul-betul sahih valid keturunan Rasulullah SAW. Maka sudah bisa dipastikan orang yang menuduh tadi antara satu dari yang 3 ini, tanpa perlu tes DNA lagi. Tanpa perlu tes DNA. Kalau dia minta tes DNA kepada yang menuduh, karena jangan-jangan ini orang yang menuduh anak hasil zina, misalnya, berarti sama dengan dia tidak percaya dengan hadis Nabi. Sama dengan dia meragukan hadis Nabi. Karena Nabi sudah bilang, yang mengingkari keturunan Nabi itu kan cuma 3 golongan. Siapa itu? Munafik, anak hasil zina, sama anak yang lahir dari seorang wanita yang disetubuhi ketika dalam keadaan haid. Jadi syarat tes DNA kepada si penantang itu tidak perlu diajukan kalau percaya dengan hadis Nabi tadi.
kalau betul orang yang diminta tes DNA sebagai keturunan Nabi ini terbukti secara ilmiah bahwasanya dia keturunan Nabi, tanpa tes DNA, orang yang menuduh tadi, kalau dia udah terbukti sebagai keturunan Nabi, tanpa tes DNA, orang yang menuduh tersebut masuk ke salah satu dari 3 golongan ini. Munafik, anak hasil zina, anak yang lahir dari perempuan yang disetubuhi dalam keadaan haid. Tapi manakala dia menantang tes DNA balik kepada yang menuduh, maka dengan kata lain dia meragukan hadis Nabi Muhammad SAW. Masih seputar mengingkari keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam 3 golongan ini: anak hasil zina, munafik, anak dari perempuan yang disetubuhi ketika haid. Oke. Si Bahar, ini saya bahas versi si Bahar, versi referensi dia, ya. Katanya, oke lah, kita turuti katanya untuk saat ini. Apa itu? Dia berbicara keturunan Wali Songo itu tidak keluar dari Azamat Khan, ya. Tidak keluar dari Azamat Khan. Oke, saya ikuti kali ini. Jadi maksud omongan si Bahar mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo, yakni yang Azamat Khan. Adapun selain Azamat Khan, ya Anda nggak tahu, kata dia gitu. Oke, saya turuti itu. Wali Songo adalah dzurriyyah Nabi. Sepakat ya? Bahkan Robito sendiri mengakuinya ya. Walaupun berbeda data segala macam, berbeda leluhur, tapi lembaga-lembaga nasab yang mengurusi nasab keturunan Rasulullah SAW mengakui kalau Wali Songo itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau Wali Songo keturunan Nabi, maka anak cucu keturunan Wali Songo pun adalah merupakan dzurriyyah Nabi. Sepakat ya? Sepakat. Nah, kata si Bahar, oke, siapapunnya jangan kita masukkan dulu, Pin. Jangan. Kita turuti dulu ngelesnya si Bahar. Jadi, konteks si Bahar ngomong tidak ada keturunan Wali Songo, katanya, itu tidak keluar dari Azamat Khan. Yang dia maksud adalah, yang dimaksud si Bahar adalah, tidak ada keturunan Wali Songo yang berfam Azamat Khan. Sudah tidak ada. Kalaupun ada yang lainnya berarti bukan Azamat Khan. Kita turuti dulu, kita turuti. Berdasarkan surat edaran Robitoh, kata si Bahar. Jelas ya Har ya? Sedangkan di surat edaran tahun selanjutnya, yang dipegang si Bahar itu tahun 2020. Di tahun 2021, ini Azamat Khan saja, nggak usah ke yang lain. Ya. Terserah Azamat Khan itu asli apa enggak, ada apa enggak. Kita fokus ke yang satu ini dulu. Bung Lubis mengatakan, kalau kamu merasa segmen kamu itu benar, kuat, ada marojinya, bisa dipertanggungjawabkan. Peduli itu ini nggak kamu coba memprovokasi orang, memprovokasi khususnya keturunan Wali Songo, supaya menyerang Kiai Imaduddin. Begitu kan? Kenapa keturunan Wali Songo tidak menyerang Kiai Imad? Mereka menyerang ke Imaduddin. Ngapain mereka? Yang beraksi apa? Yang tanggung jawab siapa? Kiai Imad dalam tulisannya tidak ada pembahasan keturunan Wali Songo. Tidak ada. Kemudian si Bahar menggiring maksudnya. Kiai Imad meragukan nasab Balawi yang di Indonesia. Berarti Kiai Imad juga tidak percaya Wali Songonya. Jangankan keturunannya, Wali Songo pun tidak percaya. Karena Wali Songo itu nasabnya ke atas. Itu masuk ke klan Balawi. Itu kan versi kalian. Ujar Bung Lubis. Fokus ke surat edaran tersebut yang dijadikan sebagai referensi pegangan oleh si Bahar. Oke? Jadi, kata si Bahar, keturunan Wali Songo yang Azamat Khan itu tidak ada. Berdasarkan surat edaran dari Robitoh. Jadi ada sandarannya, bukan dari pribadi dia sendiri. Baik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.